Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat, ahlan wa sahlan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan kita kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang at-tarkib atau susunan atau struktur struktur kalimat, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu memahami pengertian susunan gramatikal fi'il mudhari plus an, lan, dan li dengan baik dan benar. Kemudian kalian mampu melengkapi kalimat dengan bentuk susunan gramatikal fi'il mudhari, an, lan, dan li. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyatu tsani, al-qawaidu wat-tarakib. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah amil nasab yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, jadi amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Jadi istilah nasab itu terdapat di dalam ilmu nahwu dan juga shorof. Di dalam ilmu nahwu sekilas saya sedikit Bapak jelaskan, di antara i'rab itu adalah nasab. Ada juga rafa, kemudian jazam, kemudian khafat. Nah, yang kita bahas di sini adalah amil nasab. Nah, di antaranya adalah huruf an. Di antara amil nasab adalah huruf an. Juga disebut dengan an masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Nah, biasanya huruf an ini adalah pemisah antara dua buah fi'il mudhari. Nah, perhatikan contoh berikut. Ana uridu an adhaba ilal maktabati. Ana uridu an adhaba ilal maktabati. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Nah, kalian perhatikan kata-kata uridu dan adhaba itu keduanya merupakan fi'il mudhari. Dan di tengah-tengahnya itu ada huruf an. Kemudian ada perubahan, yaitu baris adhabu yang asalnya adhabu menjadi adhaba karena ada amil nasab, yaitu huruf an ini. Kemudian contoh yang kedua, arju an tad'uwallaha li bi khairin. Arju an tad'uwallaha li bi khairin. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. Jadi di sini ada dua fi'il mudhari, yang pertama arju, kemudian yang kedua tad'uwa. Nah, dipisah oleh huruf an. Nah, jadi arju an tad'uwa. Jadi baris waw pada fi'il tad'uwa menjadi fathah. Kemudian yang berikutnya, nahnu nuridu an narji'a. Kami
atau kita ingin pulang. Nahnu nuridu an narji'a. Nah, jadi di sini juga ada dua fi'il mudhari. Yang pertama nuridu, kemudian yang kedua narji'a, dipisah oleh huruf an atau amil nasab. Kemudian yang berikutnya lagi, at-talibu yuhibbu an yutali'ad durusa. At-talibu yuhibbu an yutali'ad durusa. Yutali'a, siswa itu senang mengulang pelajaran. Nah, di sini juga ada dua fi'il mudhari, yaitu fi'il yuhibbu dan yutali'a. Dipisah atau di tengah-tengahnya ada huruf an atau huruf nasab. Barisnya pun juga dipatahkan setelah adanya huruf an, yutali'a. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang nomor 2 di antara amil nasab yaitu adalah huruf lan. Artinya tidak akan. Nah, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Misalnya, lan yal'abat talibu qabla mutala'atid darsi. Lan yal'aba at-talibu qabla mutala'atid darsi. Siswa itu tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Nah, di sini setelah huruf lan ada fi'il mudhari. Fi'il mudharinya pun berbaris fathah. Lan yal'aba. Kemudian yang berikutnya, lan yatakallama al-hakamu ma'al la'ibi. Wasit itu tidak akan berbicara dengan pemain. Nah, di sini ada fi'il mudhari setelah amil nasab yaitu huruf lan. Lan yatakallama. Barisnya pun juga fathah, baris akhirnya. Kemudian yang berikutnya, lan yanjaha man kasala. Orang malas tidak akan berhasil. Lan yanjaha man kasala. Kemudian yang berikutnya, lan yasbaha Ahmadu fin nahri. Ahmad tidak akan berenang di kali atau di sungai. Jadi lan huruf nasab masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudharinya baris akhirnya fathah. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya di antara amil nasab yaitu huruf lam atau li kita baca, yang artinya agar, supaya, dan untuk. Nah, jadi tergantung kondisi kalimat. Menjelaskan suatu alasan, bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadza atau mengapa. Jadi ada penjelasan daripada sesuatu perbuatan yang dilakukan. Misalnya, Fatmatu tadhhabu ilal mal'abi liyal'aba kuratas sallati. Fatmatu tadhhabu ilal mal'abi liyal'aba kuratas sallati. Fatmah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Nah, yang kalian perhatikan kata-kata liyal'aba. Nah, jadi lam di situ termasuk amil nasab, masuk kepada fi'il mudhari, maka baris akhirnya menjadi fathah. Liyal'aba. Jadi kalau misalnya kita bertanya mengapa Fatmah pergi ke lapangan, nah jadi jawabannya liyal'aba kuratas sallah, untuk bermain bola basket. Bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, zahaba Ahmadu ilal masbahi liyasbaha. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Zahaba Ahmadu ilal masbahi liyasbaha. Jadi asalnya yasbahu, masuk lam amil nasab menjadi liyasbaha.
Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan pertanyaan mengapa Ahmad pergi ke kolam renang, maka jawabannya adalah liyasbaha, untuk berenang. Kemudian contoh berikutnya, tadkhulu Maryamu ila ghurfatin naumi litastariha. Tadkhulu Maryamu ila ghurfatin naumi litastariha. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Oh, ini kamar tidur ya, maksudnya kurang. Kamar tidur. Jadi Maryam masuk ke dalam kamar atau ke kamar tidur untuk beristirahat. Jadi kalian perhatikan kata-kata litastariha. Nah, itu adalah fi'il mudhari, kemudian dimasuki oleh huruf lam tadi atau li. Litastariha, asalnya tastarihu menjadi litastariha. Nah, jadi mengapa Maryam masuk ke kamar tidur? Jawabannya apa? Litastariha. Nah, untuk beristirahat. Kemudian contoh yang terakhir, liyadkhulut tullabu ilal fasli liyadrusad durusa. Yadkhulu tullabu ilal fasli liyadrusad durus. Para siswa itu masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Nah, jadi yang kalian perhatikan di situ kata-kata liyadrusa. Nah, itu sebagai alasan dari masuknya para siswa ke dalam kelas. Jadi asalnya yadrusu menjadi yadrusa, liyadrusa. Baik, kita lanjutkan. Nah, perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Alhamdulillah. Yang pertama, berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Kemudian dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Nah, wazan atau pola atau bentuk af'alul khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ada 5 macam bentuk. Nah, bisa saja kalian bandingkan atau kalian buat kepada fi'il yang lain, misalnya fi'il yal'abu misalnya. Nah, menjadi yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, dan tal'abina. Begitu juga pada fi'il yang lainnya. Jadi kalau polanya pola seperti ini, atau pola ada 5 pola atau bentuk seperti ini, maka disebut dengan af'alul khamsah. Ketika dimasuki oleh huruf nasab, maka perubahannya adalah nun yang ada di akhir kata tersebut dihilangkan. Nah, kalau selain yang 5 macam ini, maka baris akhirnya difathahkan. Bisa dipahami? Ya, perhatikan contohnya. Nah, contoh fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari yang sebelum dimasuki amil nasab. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama shahihul akhir, maksudnya di akhirnya itu tidak ada huruf yang bersambung dengan huruf yang lain. Yang kedua adalah af'alul khamsah. Nah, misal yang shahihul akhir, misalnya huwa yal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, dan nahnu nal'abu. Ada 4 macam bentuk. Nah, jadi yal'abu atau yang lain misalnya yajlisu, tajlisu, ajlisu, dan najlisu. Kemudian af'alul khamsahnya adalah yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, tal'abina. Nah, kemudian setelah dimasuki oleh amil nasab, baik an, lan, ataupun li, maka berubah menjadi, kalau misalnya shahihul akhir, yang huruf fi'il yang tidak ada huruf tambahannya, menjadi lan yal'aba, lan tal'aba, lan al'aba, dan lan nal'aba. Jadi baris akhirnya yang asalnya dhammah menjadi fathah. Kemudian pada fi'il af'alul khamsah ketika dimasuki oleh amil nasab, misalnya di sini huruf lan, nah, bisa aja misalnya an atau li ya.
Nah, ini contohnya lan. Menjadi lan yal'aba, asalnya yal'abani. Karena nunnya dihilangkan menjadi yal'aba saja. Lan yal'aba, lan tal'aba, lan yal'abu, lan tal'abu, dan lan tal'abi. Jadi semua huruf nun yang asalnya ada di akhirnya itu dihilangkan. Dan khusus pada fi'il yal'abu dan tal'abu, maka di akhirnya atau setelah huruf waw itu ditambah huruf alif. Ya, baik. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Bapak tentang fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab, baik an, lan, ataupun li. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa saja ditanyakan di grup kelas. Terima kasih. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.